Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Munawar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, atau yang dulu dikenal dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Program S1 PJJ PAI dengan NIM 2281131233, kelas A25. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Rohmatul Pawais SAG MFDI. Di video ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan terkait mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita jawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Apa itu literasi digital kitab kuning dan bagaimanakah sejarahnya? Serta apa tujuan dari mata kuliah tersebut? Dari pertanyaan ini, saya menangkap 3 poin yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu adalah pengertian literasi digital kitab kuning. Yang kedua sejarah kitab kuning. Dan yang ketiga adalah tujuan dari mata kuliah literasi kitab kuning. Pengertian kitab kuning. Literasi digital kitab kuning mengacu pada kemampuan untuk memahami, mengakses, dan menggunakan kitab kuning melalui media digital. Ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk membaca, mempelajari, serta mengkaji kitab kuning secara efektif. Kemudian, sejarah kitab kuning. Kitab kuning merupakan kitab klasik dalam tradisi Islam yang menjadi rujukan utama dalam berbagai bidang ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan juga tasawuf. Di Indonesia, kitab kuning menjadi bagian penting dari kurikulum pesantren. Seiring dengan perkembangan teknologi, kitab kuning mulai diakses secara digital, sehingga dengan digitalisasi kitab kuning memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses, mempelajarinya dengan mudah dan bisa diakses kapan saja. Pada awalnya, kitab kuning ini ditulis oleh para ulama terkenal dari periode Islam klasik yang berlangsung kira-kira dari abad ke-8 sampai ke-15 Masehi. Dalam periode ini tentunya banyak sekali kitab yang ditulis oleh para ulama. Sebut saja seperti Imam Al-Ghazali dengan karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, Imam An-Nawawi dengan Riyadus Shalihin, Arba'in Nawawi, dan juga di sini ada ulama empat imam madhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Dalam bidang hadis tentunya muncul imam-imam besar ilmu hadis seperti Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Seiring dengan berkembangnya Islam, kitab kuning ini juga menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tak terkecuali Asia Tenggara yang dimana di dalamnya ada Indonesia. Kitab kuning masuk ke Indonesia dimulai pada saat Islam masuk ke Indonesia itu sendiri. Para ulama dari Jazirah Arab, dari India, mulai memperkenalkan Islam serta mengajarkan kitab kuning kepada masyarakat Indonesia, kepada para santri di pesantren-pesantren dulu. Pesantren-pesantren di Jawa, di Sumatera mulai berkembang sampai menjadi senter pembelajaran kitab kuning sebagai sumber untuk mempelajari ilmu agama secara mendalam. Di Indonesia, kitab kuning menjadi kurikulum utama di pesantren. Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tradisional yang tersebar luas di seluruh Nusantara. Kitab kuning diajarkan secara sistematis dengan metode pengkajian, di mana kiai membaca dan menjelaskan isi dari kitab kepada para santri. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk memahami isi teks,
tetapi juga menghafal dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Kitab Kuning memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk intelektual dan spiritual generasi Muslim di Indonesia. Melalui kitab ini, nilai-nilai dan ajaran Islam klasik terus dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan di era teknologi serba digital ini, Kitab Kuning juga bertransformasi dari yang hanya berbentuk kitab-kitab fisik, kini telah tersedia dalam bentuk digital. Poin terakhir yaitu adalah tujuan mata kuliah literasi digital Kitab Kuning ini. Ya, yang pertama tujuannya itu satu, untuk memahami dan menghargai warisan Islam. Mahasiswa dapat memahami nilai-nilai ajaran yang terkandung dalam Kitab Kuning serta menghargai warisan intelektual Islam. Yang kedua, kemampuan teknologi. Tentunya karena ini merupakan Kitab Kuning ya, dengan menggunakan teknologi sehingga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan teknologi digital untuk mengakses, membaca, dan mengkaji Kitab Kuning. Yang ketiga, yaitu keterampilan riset, mengembangkan keterampilan riset mahasiswa dalam meneliti teks-teks klasik Islam menggunakan alat dan sumber digital. Yang keempat, pelestarian budaya, membantu melestarikan teks-teks klasik ya melalui digital dan penyebaran informasi. Yang kelima, yaitu adalah menumbuhkan sifat kritis dan analitis, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis dalam mempelajari dan menginterpretasikan Kitab Kuning. Literasi digital Kitab Kuning menjadi penting di era modern ini karena memungkinkan pemahaman yang lebih luas dan akses yang lebih mudah terhadap sumber-sumber agama yang pada gilirannya memperkaya studi Islam dan melestarikan warisan intelektual Islam untuk generasi mendatang. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan bagaimana proses perjalanan dari pesan Man arofa nafsahu faqad arofa robbah. Ada apa dengan diri manusia dan apa yang harus dikenali di dalam diri manusia? Proses perjalanan dari pesan Man arofa nafsahu faqad arofa robbah. Pesan ini merupakan sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang berarti barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Ungkapan ini mengandung pesan mendalam tentang pentingnya self-awareness, ya, kesadaran diri sebagai jalan untuk mengenal Tuhan. Sebelum kita mengkaji proses perjalanannya, kita harus mengenal dulu man arofa nafsah. Apa yang harus dikenali dari diri kita, ya, dari diri manusia. Yang pertama itu adalah fitrah, ya, atau potensi asli. Manusia perlu mengenali fitrah atau potensi asli yang diberikan oleh Tuhan seperti kemampuan untuk berbuat baik, berpikir, dan beribadah. Yang kedua, kita harus mengenali hati dan jiwa. Nah, mengenali keadaan hati dan jiwa termasuk perasaan, emosi, dan juga niat. Setelah kita kenal hati dan kenal jiwa, lanjut kita kenal sifat dan karakter. Memahami sifat dan karakter diri untuk bisa mengembangkan kepribadian yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama. Setelah kita belajar mengenal sifat dan karakter, kita bentuk ke dalam pemahaman yang lebih nampak, yaitu mengenai kelemahan dan kekurangan. Apa kelemahan dan kekurangan yang kita miliki dalam diri ini? Sehingga kita sadar bahwa diri kita itu penuh dengan kelemahan dan kekurangan untuk bisa memperbaiki diri dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, mengandalkan, menggantungkan kehidupan kita kepada Yang Maha Kuasa. Dan yang kelima yang harus kita kenali adalah tujuan hidup. Ya, mengenali tujuan hidup sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu merupakan eksistensi kita sebagai manusia. Eksistensi kita di muka bumi ini sebagai makhluk Tuhan tentunya harus kita gali tujuan dari hidup ini. Dengan mengenali diri sendiri secara mendalam,
seseorang akan lebih mudah memahami kebesaran dan kekuasaan Tuhan, serta menjalani hidup sesuai dengan petunjuk-Nya. Setelah kita mengenal diri kita, kita lebih meningkatkan self-awareness kita, maka dari sini akan berproses perjalanan menuju mengenal Tuhan. Proses perjalanannya yang pertama yaitu kita kenali diri kita sendiri. Apa yang harus kita kenali adalah tadi telah kita bahas. Kemudian kita harus cari jati diri. Jati diri ini kita harus cari eksistensial kita sebagai manusia. Kita bertanya tentang tujuan hidup, asal-usul, dan juga makna keberadaan kita. Melalui studi mediasi dan diskusi, seorang mulai mencari makna yang lebih dalam tentang eksistensinya. Kemudian, tingkatkan pemahaman tentang hubungan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, dalam perjalanan mengenal Tuhan, setelah self-awareness adalah pengembangan spiritual. Mulai dari tazkiyatun nafs, penyucian diri. Kita berusaha menyucikan hati dan jiwa dari sifat-sifat negatif seperti kesombongan, iri hati, dan juga kebencian. Setelah itu kita tingkatkan ibadah dan tingkatkan kualitas doa kita. Meningkatkan kualitas ibadah dan doa sebagai bentuk komunikasi dan kedekatan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, setelah kita memperkuat kondisi spiritual, kita memperkuat hubungan ibadah vertikal kita, selanjutnya adalah memperkuat akhlak mulia sebagai bentuk dari ibadah yang bukan hanya vertikal tapi juga horizontal. Hablum minanas, kita jaga mengamalkan nilai-nilai akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sebagai refleksi dari pengenalan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia? Iman, Islam, dan ihsan adalah 3 pilar utama dalam agama Islam yang ketika diintegrasikan secara mendalam dalam kehidupan, baik dalam kehidupan individu dan juga masyarakat, dapat membentuk peradaban manusia yang beradab dan berakhlak mulia. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing konsep serta bagaimana proses dalam membentuk peradaban. Yang pertama, iman. Iman adalah keyakinan yang kuat dan teguh dalam hati tentang adanya Tuhan, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari kiamat, dan juga adanya qada dan qadar. Proses dari perkembangan iman itu diawali dari sebuah pembelajaran, mempelajari ajaran-ajaran agama melalui Al-Quran dan hadis untuk memperkuat keyakinan kita. Kemudian lanjut ke proses pengakuan dan keyakinan. Setelah kita mulai yakin, kita harus mengakui dengan mengucapkan dan meyakini 2 kalimat syahadat sebagai tanda keimanan. Setelah itu kita harus menerima dalam hati, menetapkan keyakinan dalam hati tentang keesaan Allah dalam ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya kita mulai implementasikan dalam perilaku kita sehari-hari, menunjukkan iman melalui perilaku dan tindakan sehari-hari yang mencerminkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari iman ini akan menimbulkan dampak terhadap peradaban. Apa yang akan timbul? Yang pertama itu etika dan moral. Iman mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang ditetapkan oleh agama. Maka dari itu akan dicapailah sebuah keharmonisan sosial. Keyakinan yang sama mengikat individu dalam komunitas yang harmonis dan saling mendukung. Yang kedua adalah Islam. Islam adalah tindakan berserah diri sepenuhnya kepada Allah melalui kepatuhan terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Proses dari Islam ini kita mulai dari melaksanakan ibadah, melaksanakan rukun Islam yang terdiri dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Selanjutnya, kepatuhan pada syariah.
yaitu mengikuti aturan-aturan Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan juga politik. Kemudian, meningkatkan pengetahuan, terus-menerus meningkatkan pengetahuan tentang ajaran-ajaran agama Islam melalui pendidikan dan studi. Dari Islam ini akan berdampak terhadap peradaban. Apa dampaknya? Yang pertama itu adalah kedisiplinan dan tanggung jawab. Melalui praktik ibadah yang rutin, individu akan terus belajar untuk disiplin dan juga bertanggung jawab. Kemudian keadilan sosial. Implementasi nilai syariah mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah inovasi dan kemajuan. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan berinovasi yang berkontribusi pada kemajuan peradaban. Yang terakhir adalah ihsan. Ihsan adalah kesempurnaan dalam ibadah dan tindakan. Beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Dan jika tidak bisa membayangkan, tidak bisa melihatnya, maka kita harus sadar bahwa Allah selalu melihat kita. Proses dari ihsan ini harus dimulai tentunya dengan kesadaran, mendorong inovasi, kreativitas, dan produktivitas dalam berbagai bidang kehidupan. Terus peningkatan kualitas ibadah, meningkatkan kualitas ibadah dengan penuh khusyuk dan juga ikhlas. Kemudian adalah perilaku terpuji. Berusaha mencapai kesempurnaan dalam semua tindakan dan interaksi dengan sesama manusia. Dari ihsan ini tentunya akan membawa dampak yang begitu besar terhadap peradaban kehidupan manusia. Yang pertama itu adalah peningkatan akhlak yang mulia. Ihsan mendorong individu untuk berperilaku dengan akhlak yang mulia dan memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Dan selanjutnya, kebersamaan dan kepedulian. Ya, mengembangkan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap orang lain sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling membantu. Sehingga dalam membentuk peradaban manusia, ketika iman, Islam, dan juga ihsan ini diintegrasikan dalam kehidupan individu dan masyarakat, mereka secara kolektif membentuk dasar peradaban yang beradab dan berakhlak mulia. Maka ketika iman, Islam, dan ihsan diintegrasikan dalam kehidupan individu dan masyarakat, secara kolektif akan membentuk dasar peradaban yang beradab dan berakhlakul karimah. Demikian, karena ketiga pilar ini akan membentuk berbagai karakter, akan mewujudkan keharmonisan sosial, ya, membangun kemajuan ilmu pengetahuan, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, dan juga membangun spiritualitas yang mendalam. Pertanyaan nomor 4. Salat yang bagaimanakah yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar? Salat adalah salah satu ibadah wajib dalam Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ritual, tetapi juga memiliki dampak moral dan spiritual yang mendalam pada diri seorang muslim. Salat yang benar-benar bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan pemahaman yang mendalam. Berikut adalah karakteristik dari salat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama adalah khusyuk. Khusyuk berarti konsentrasi penuh dan kehadiran hati serta pikiran dalam salat. Menyadari bahwa diri sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai khusyuk ini, salah satu caranya yang pertama itu adalah memahami makna dan bacaan dalam salat. Ya, salat ini seperti yang kita ketahui adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa khusyuk, bagaimana kita bisa berkomunikasi ketika kita tidak tahu apa yang sedang kita bicarakan, tidak tahu apa yang sedang kita ucapkan. Maka yang pertama untuk mengenali atau untuk memahami makna dari bacaan salat itu adalah sangat penting agar kita paham apa yang sedang kita bacakan
sehingga komunikasi kita dengan Tuhan akan terjadi dengan lancar. Kemudian cara selanjutnya untuk mencapai khusyuk ini adalah menghindari gangguan. Ya, ketika kita sholat susah untuk fokus, maka hindari gangguan-gangguan yang dapat memecah fokus kita, yang dapat memecah ketenangan kita dalam beribadah. Dan yang terakhir untuk mencapai keadaan khusyuk itu adalah tingkatkan kesadaran spiritual kita. Setelah kita bisa berkomunikasi, kita mulai fokus pada sholat, kita tingkatkan kesadaran spiritual, yaitu dengan menyadari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat kebesarannya dalam sholat, sehingga meningkatkan rasa takut dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kriteria yang kedua adalah tumaninah, yaitu adalah ketentraman dan ketenangan, ketepatan dalam gerakan sholat. Tumaninah berarti melakukan setiap gerakan sholat dengan tenang dan tidak terburu-buru, memberikan waktu yang cukup untuk setiap posisi dalam sholat. Tentunya dalam sholat itu kita tidak boleh tergesa-gesa, ya, setiap gerakan-gerakannya kita lakukan dengan sempurna dan juga dengan waktu yang cukup. Kriteria yang ketiga adalah istiqomah. Konsistensi dan keteraturan itu sangat diperlukan, apalagi ini dalam ibadah sholat yang wajib untuk dilaksanakan satu hari itu minimal 5 waktu kita harus selalu mengerjakan sholat. Istiqomah berarti melaksanakan sholat dengan konsistensi dan tepat waktu, serta menjadikan sholat sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian kita. Yang keempat, ya, kriteria yang keempat itu adalah penghayatan dan refleksi. Setelah kita bisa berkhusyuk, ya, kemudian gerakan kita tumaninah, kita sudah konsisten dalam sholat, maka kriteria yang keempat ini, ya, penghayatan dan refleksi itu perlu sekali untuk kita lakukan. Penghayatan dan refleksi berarti merenungkan makna dan tujuan dari sholat itu sendiri, serta menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Itu 4 kriteria dari sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita sampai pada pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5. Apa pengertian dari akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak? Apa kaitannya antara akhlak dan adab dan bagaimana ruang lingkup keduanya? Akhlak dan adab merupakan 2 konsep yang penting dalam Islam, yang saling terkait namun memiliki cakupan yang berbeda. Akhlak secara bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dalam terminologi Islam, akhlak didefinisikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak merupakan cerminan dari iman seseorang yang kemudian tercermin dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana dikonfirmasi melalui sabdanya, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam ajaran Islam. Ruang lingkup dari akhlak itu mencakup seluruh aspek kehidupan, baik hubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Kemudian adab secara bahasa bermakna kemuliaan, kesopanan, dan kehalusan budi pekerti. Dalam pengertian yang lebih khusus, adab merujuk pada tata cara atau aturan sopan santun dalam berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Adab lebih berfokus pada aspek lahiriah, seperti cara berpakaian, cara berbicara, cara makan, cara bergaul, dan sebagainya. Adab menjadi manifestasi dari akhlak itu sendiri. Ruang lingkup adab lebih sempit dibandingkan akhlak, namun keduanya saling terkait. Akhlak yang baik akan melahirkan adab yang baik pula.
Akhlak dan adab juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama keduanya berkaitan dengan perilaku dan tindakan yang baik. Ya, kemudian sama-sama diajarkan oleh Islam sebagai bagian dari menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Namun, akhlak dan adab juga ini tentunya memiliki perbedaan. Ya, akhlak lebih bersifat internal dan mencerminkan sifat atau karakter seseorang secara keseluruhan. Akhlak mencakup nilai-nilai moral yang mendasari setiap tindakan dan keputusan seseorang. Sedangkan adab itu lebih bersifat eksternal dan berkaitan dengan tata krama, ya, serta perilaku sopan santun yang diharapkan dalam interaksi sosial dan ibadah. Akhlak dan adab merupakan dua konsep yang saling terkait dan saling melengkapi dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mencakup nilai-nilai moral yang mendasari setiap tindakan dan keputusan. Adab sebagai bentuk manifestasi dari akhlak lebih menekankan pada perilaku yang eksternal, ya, dan tata krama yang baik dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan mengamalkan akhlak dan adab yang baik, seorang muslim tentunya dapat mencapai kehidupan yang harmonis dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian video pembahasan jawaban dari UAS mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Ya, tentunya dalam jawaban ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu ditingkatkan. Mohon maaf tentunya atas kekurangan-kekurangan tersebut, ya. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kesalahan itu datangnya dari kebodohan diri saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah, saya Rian Munawar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.